Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Silahkan berdoa dulu. Disiapkan modulnya, disiapkan alat tulisnya. Saya harapkan kalau kalian mengikuti setiap pelajaran, ya, usahakan dalam keadaan sudah mandi, ya. Usahakan itu, karena di dalam era seperti ini dijaga kebersihannya, ya. Dan jangan hanya absen saja, ya. Jangan hanya absen saja. Sekali lagi, ini adalah memang harus kalian, kenyataan yang harus kalian hadapi, ya. Sekolahnya ya seperti itu, begitu ya. Kali ini kita akan membahas gelombang diam atau gelombang berdiri atau disebut juga dengan gelombang stasioner. Pengertian gelombang diam atau gelombang berdiri adalah hasil penjumlahan atau hasil interferensi dari dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Di mana gelombang datang dan gelombang pantul itu mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Jadi misal gelombang datang itu merambat ke kanan, maka gelombang pantulnya itu mengarah ke kiri. Jika dijumlahkan dari dua gelombang datang dan gelombang pantul ini, akan terjadi gelombang baru, yaitu yang disebut dengan gelombang berdiri tadi atau gelombang diam atau gelombang stasioner. Gelombang diam atau gelombang stasioner ada dua, yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas dan pada ujung tetap. Untuk memahami pengertian ini, silahkan dilihat ini ya, ada 3 gelombang. Yang coklat, yang gambar coklat ini gelombang datang merambat ke kanan. Kemudian yang biru kecil, ya, yang biru kecil ini adalah gelombang pantul merambat ke kiri. Hasil dari penjumlahan gelombang datang dan gelombang pantul ini adalah gelombang yang lebih tinggi, warnanya biru ini. Jadi ini amplitudonya lebih besar, tapi di sini juga tidak terjadi amplitudo pada titik keseimbangannya, ya. Jadi kalau dibuat garis demikian, maka tidak terjadi gelombang tinggi, tidak terjadi amplitudo. Nah, nanti istilah baru adalah puncak, ini disebut puncak, itu disebut perut, sedangkan tidak terjadi amplitudo itu disebut dengan simpul. Nanti setelah ini ya. Nah, di gambaran kalian gelombang stasioner adalah satu gelombang, ya, bukan 3 gelombang ini, bukan. Tapi satu gelombang ini, gelombang yang lebih tinggi ini, atau tidak terjadi gelombang atau terjadi simpul. Gitu ya. Saya harap kalian tidak bingung. Selanjutnya kita akan membahas persamaan-persamaan pada ujung bebas dan ujung tetap. Yang pertama dulu yaitu persamaan gelombang diam ujung bebas. Persamaan gelombang diam ujung bebas itu diperoleh dari tadi persamaan gelombang datang. Ini persamaan gelombang datang ini masih gelombang berjalan. Ya, jadi minggu kemarin kan ada gelombang mekanik, kemudian gelombang berjalan. Nah, ini adalah gelombang diam. Nah, gelombang datang itu persamaannya adalah A sin omega T min Kx. Itu karena merambatnya ke kanan. Sedangkan gelombang pantul arah rambatnya ke kiri, persamaannya A sin omega T plus Kx. Dari dua gelombang ini penjumlahannya menjadi 2A cos Kx sin omega T. Kalau kalian melihat modulnya, di sana pasti akan dijelaskan, ya, yaitu dengan menggunakan persamaan matematika, yaitu pada trigonometri, yaitu persamaan penjumlahan sin kostan. Ya, ini adalah sin omega T min Kx, ini adalah A, sin A. Kemudian sin omega T plus Kx adalah sin B. Sin A plus sin B. Nah, itu kalian yakini saja.
Jadi jika ada dua persamaan gelombang datang A sin omega T min Kx dijumlahkan dengan gelombang pantul sebesar A sin omega T plus Kx, hasilnya adalah 2A cos Kx sin omega T, di mana A adalah amplitudo, K itu adalah konstanta gelombang 2pi per lambda, X adalah jarak nanti, kemudian omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu getar atau waktu merambat gelombang. Itu persamaan gelombang berdiri. Ya. Terus persamaan apa saja yang ada di dalam persamaan gelombang diam ujung bebas? Ini tadi ya, ilustrasinya adalah jika kalau kalian menalikan tali yang panjang pada pasak atau tiang bendera atau tiang rumah, itu tidak ditali pati atau tidak ditali kencang sekali di ujungnya, maka kolongnya atau ini ada yang longgar, ada lubang yang longgar ya, lubang tali yang longgar bisa bergerak ke atas ke bawah. Maka di ujung ini pasti kalau itu ujung bebas maka akan selalu terjadi puncak gelombang atau disebut istilahnya adalah perut P. Sedangkan tidak terjadi gelombang dari ini, dari titik keseimbangan dari garis yang biru panjang ini, maka di sini akan terjadi simpul. Jadi simpul itu amplitudonya tidak punya atau amplitudonya 0. Perut itu adalah amplitudo yang paling besar. Di sini juga ada amplitudo, ya. Tetapi untuk yang paling puncak itu disebut perut, sedangkan 0 itu simpul. Kemudian di sini pasti perut lagi. Kemudian ini simpul, perut, dan seterusnya. Nah, itu gambaran tentang gelombang berdiri, terjadinya perut dan simpul. Nah, bagaimana terjadinya perut dan simpul? Kita lihat persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang dulu, yaitu A sin Y sama dengan A sin omega T. Sedangkan persamaan gelombang diam ujung bebas tadi, di slide yang pertama tadi, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Dari persamaan ini berarti amplitudonya, nah amplitudonya ini A sin, ini sebelah kiri sin omega T berarti 2A cos Kx. Maka amplitudonya sebesar 2A cos Kx. Itu amplitudo ya. Sedangkan yang kedua, jarak terjadinya perut. Kita lihat, ini tadi perut itu terjadi pada saat 0 jaraknya, yaitu dilihat dari ujung pantulnya, yaitu yang tadi ujung bebasnya tadi, ini terjadi perut. Kemudian setelah itu perut lagi, berarti jarak dari perut ke perut adalah setengah panjang gelombang. Perut lagi 1 gelombang. Jadi terjadinya perut itu pada saat kelipatan dari setengah panjang gelombang. Kita lihat ini tadi 0. Kemudian ini perut yang kedua, berarti ini ke sini seperempat berarti setengah panjang gelombangnya. Nah, dari terjadinya perut ini dianalisa bahwa XP ke N atau jarak perut ke N, jarak perut ke berapa begitu ya, sama dengan N-1 setengah panjang gelombangnya. N-1 dari kelipatan setengah panjang gelombang. Itu tadi terjadinya perut. Yang selanjutnya terjadinya simpul. Nah, ini tadi simpul pertama itu dilihat dari ujung pantul bebas adalah jarak seperempat. Simpul pertama. Simpul kedua berarti 3/4. Nah, simpul selanjutnya adalah 1/4 atau 5/4 panjang gelombang dan seterusnya. Nah, 1/4, 3/4, 1/4 ini kalau dirumuskan ya, jadi jarak simpul ke N sama dengan 2N-1
dari seperempat panjang gelombang atau kelipatan seperempat dari panjang gelombangnya. Kemudian catatannya N ya, N itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sesuai dengan soal yang ditanyakan. Nah, misal tadi simpul pertama berarti N1, 2 kali 1, 2, 2 min 1, 1 kali seperempat panjang gelombang berarti seperempat. Nah ini tadi seperempat, ini ke sini berarti seperempat. Tinggal berapa panjang gelombangnya ini nanti di dalam soal ya. Jadi tergantung panjang gelombangnya, seperempat dari panjang gelombangnya gitu ya. Nah tadi persamaan gelombang berdiri ujung bebas. Kita lanjutkan persamaan gelombang berdiri ujung tetap. Ini tadi ujungnya tetap, tidak bisa meloncat ke atas atau ke bawah. Jadi patennya di sini. Berarti ini juga terjadi simpul, maka selalu terjadi simpul kalau ujung tetap karena tidak bisa bergerak ke atas ke bawah, maka selalu terjadi simpul. Berarti ini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul dan seterusnya. Gitu ya. Nah, persamaan gelombang diam ujung tetap itu sama dengan tadi slide yang pertama tadi, tetapi hasil penjumlahannya adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Jadi ada gelombang merambat ke kanan, ke kiri, hasilnya ini. Hasilnya gelombang berdiri ini. Amplitudonya berarti 2A sin KX. Jarak perut sekarang. Jarak perut pertama berarti ini ke sini berapa? Seperempat panjang gelombang. Perut ini 3/4 dan seterusnya. Jadi kalau dirumuskan jarak perut ke N adalah 2N min 1 kali seperempat panjang gelombangnya. Itu jarak perut. Sekarang jarak simpul. Simpul berarti ke 0. Ke 0, kemudian simpul adalah setengah. Ini ke sini ya, ini ke sini adalah setengah. Kemudian simpul lagi berarti 1 gelombang dan seterusnya. Jadi jarak simpul ke N untuk gelombang ujung tetap adalah N min 1 setengah panjang gelombang. Kalau kalian amati dengan ujung bebas, nanti bagaimana cara menghafalkannya? Kebalikannya. Nah, dengan catatan N tetap dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ujung diam sudah, ujung bebas sudah, gelombang diam ujung tetap sudah. Nah, untuk memahami gelombang berdiri ini, marilah kita contoh soal ya. Contoh soal yaitu kalian buka soal nomor 16 halaman 74. Di situ dinyatakan ada sebuah gelombang diam dengan persamaan Y sama dengan 0,2 cos 10 px sin 20 pt. Berarti karena ini cos ya, sama saja dengan persamaan gelombang berdiri yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Ini bisa sengaja tulis seperti ini biar nanti kalian bisa mengamati secara cermat ya. Bolehkah dipisah? Boleh, yang penting tidak pindah tempatnya. Ini hanya dipisah saja KX ya. Artinya K tidak di depan 2A, itu artinya pindah tempat. Jadi masih satu ikatan, hanya saja agak jauh ya. Berarti 2A cos KX sin omega T. Berarti gelombang diam ujung bebas ya, ujung bebas. Nah, dari ini pertanyaan-pertanyaan yang pertama ini berarti saya beri lingkaran biru ini ya, berarti K sama dengan 10P. Omega berarti sama dengan 20P. Caranya begitu ya. Jadi biar nanti kalian tidak bingung. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaannya. Berapa panjang gelombang? Berapa panjang gelombang
gelombang berdiri tadi, panjang gelombang dicari dari K. K sama dengan rumusnya 2pi per lambda. K dari persamaan ini sama dengan 10pi, berarti masukkan 10pi. Ditemukan lambda sama dengan 2pi dibagi 10pi. Pi coret, 2 dibagi 10, 0,2. Satuan dalam SI tentunya. SI itu satuan sistem internasional, berarti MKS, berarti 0,2 meter. Itu panjang gelombangnya. Pertanyaan yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi dicari dari kecepatan sudut. Nah, omega. Omega sama dengan 2πf. F berarti 20pi dibagi 2pi, maka frekuensinya ketemu 10 Hz. Nah, jawaban yang ketiga, kecepatan. Kecepatan gelombang berdirinya berapa? Kecepatan rumusnya adalah V sama dengan lambda F. Tadi lambdanya 0,2, frekuensinya 10, berarti 2 meter per sekon. Berikutnya adalah berapa amplitudonya? Amplitudo dari sini 2A sama dengan 0,2. 2A sama dengan 0,2, maka amplitudonya adalah 0,1 meter. Jadi kunci jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3 yang benar. Gitu ya caranya, sekali lagi. Jadi dilihat persamaannya dulu. Persamaan ditulis. Kemudian ini gelombang dia ujung bebas atau ujung tetap. Kita tentukan persamaannya. Nah, disamakan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita menuju ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ada persamaan di halaman 74, soal nomor 18, persamaannya adalah Y sama dengan 40 sin 20 Px cos 60 Pt. Berarti gelombang diam ujung tetap. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya di situ adalah letak perut ke 1, 2, dan 3. Letak perut ke 1 berarti N1. Dari sini ya, K-nya adalah 2pi per lambda. Kemudian K-nya adalah 20pi, dimasukkan lambda, ditemukan 0,1 meter. Nah, jadi letak perut ke 1 berarti 2n-1 seperempat dari 0,1 adalah 1/10. Jadi perut pertama adalah 2,5 cm. Nah, mungkin kalian agak sulit ya. Kita ulang pelan-pelan. Y sama dengan 40 sin 20 Px cos 60 Pt. Kalau menelaah gelombang diam itu, kalian ini kuncinya X dan T. X itu mesti gandengannya karo K. Ya, 40 sin Kx cos omega T. Jadi ini 40 adalah 2A, sin K berarti K-nya 20pi. K sama dengan 2pi per lambda, sehingga lambda 0,1 meter. Letak perut pertama, karena gelombang diam ujung tetap, rumusnya 2n-1 seperempat panjang gelombang. Berarti N-nya masukkan 1, 2 dikurangi 1, 1, kali seperempat, kali 10. 4 kali 10 berarti 40. Kenapa dikalikan 100? Karena ini adalah meter. Meter ke sentimeter. Berarti kalikan 100. Maka ditemukan jarak perut pertama 2,5 cm. Ya, selanjutnya jarak perut kedua. N-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. Sedangkan seperempat panjang gelombang ini tadi, ya, seperempat panjang gelombangnya sebesar 2,5. Ini tadi kan seperempat aja, ini seperempat, panjang gelombangnya adalah 4, panjang gelombangnya adalah 1/10. Jadi kalau seperempat kali 1/10 adalah 1/40. Kenapa ini tadi dikalikan 100? Karena dari meter ke senti, sehingga seperempat panjang gelombang sama dengan 2,5. Berarti ini tinggal mengalihkan 3 kali 2,5, 7,5 cm. Dengan cara yang sama, X perut yang ketiga juga 3.
N-nya. Berarti 2 kali 3, 6, 6 dikurangi 1, 5. 5 kali 1/4 panjang gelombang. 1/4-nya tadi 2,5. Berarti 5 kali 2,5 cm. Jadi jawabannya 12,5 cm. Jadi persamaan gelombang diam seperti ini, letak perut ke 1, 2, 3 adalah 2,5, 7,5, 12,5. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Nah, itu tadi ya soal-soal yang sudah Bu Zilasi contohkan. Silahkan kalian kerjakan sendiri. Dari kemarin gelombang mekanik, gelombang berjalan, kemudian ini gelombang berdiri, ya. Soal-soal yang lain silahkan kalian kerjakan sendiri. Minggu depan itu adalah kalian evaluasi atau masih latihan soal ya, masih latihan soal. Tetapi saya harap kalian mengerjakannya sehingga kalau ada tugas kalian sudah tidak tergesa-gesa lagi. Kurang lebihnya Bu Zilasi mohon maaf. Pertemuan kali ini saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak. Wes iki piye? Ya terus dikit to. Wes, klik neh. Dikit.